Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil P2M yang mengangkat judul tentang penguatan kelembagaan melalui perumusan tugas pokok dan fungsi pada Bagerakse Alas Martejati. Tim pengabdi terdiri dari 5 orang, saya sendiri selaku Ketua Made Sugihartono, kemudian ada Imade Paga, Wayan Parde, Syungura Ardie, Muhammad Yodi Setianto. Masyarakat adat dalam Tamlingan atau yang disingkat dengan MADT melingkupi 4 desa yang terdiri dari Desa Goblek, Mundo, Geseng, dan Umejelo. Secara kesejarahan, ada beberapa prasasti yang mencatat tentang keberadaan MADT. Yang pertama prasasti Ugrasena, prasasti Udayana, Suradipa, dan prasasti Goblek Purbatorce. MADT hidup di kawasan hutan yang disebut dengan Alas Martejati. Hutan diyakini mempunyai fungsi hidrologis yang sangat terkait dengan keberadaan air yang mempunyai peran vital secara ekologi. Oleh sebab itu maka MADT sangat memuliakan air yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan sehingga disebut dengan Piagam Gama Tirta. Kawasan Alas Martejati berdasarkan instrumen hukum terakhir ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam. Perkembangan selanjutnya, Alas Martejati yang pengelolaannya di bawah BKSDA itu mengalami ancaman serius dalam bentuk illegal logging, perburuan satwa liar, serta pencurian tanaman-tanaman endemik yang ada di daerah situ. Ancaman juga datang dari aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas wisata, terutama dalam kaitannya dengan volume sampah semakin meningkat sehingga berpotensi menjadi polutan bagi air maupun tanah yang ada di sana. Fenomena ini mendorong MADT membentuk suatu lembaga pengelola yang disebut dengan Bagerakse Alas Martejati atau yang disingkat dengan BRASTI, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, berkebudayaan maju, serta bentang alam yang lestari. Pembentukan BRASTI ini dalam perkembangannya mempunyai kendala terkait dengan legalitas, berupa belum tersedianya anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, serta belum jelasnya tugas pokok dan fungsi di antara organ-organ dari BRASTI ini, yang kemudian menimbulkan satu hambatan ya dalam gerak organisasi, serta kadangkala terjadi tumpang tindih di antara pelaksanaan tugas, sehingga tidak berdampak positif terhadap keutuhan organisasi. Metode yang kami gunakan dalam pengabdian ini yang pertama itu adalah menganalisis situasi masyarakat, kemudian mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan kerja, merencanakan pemecahan masalah, melakukan pendekatan sosial, melaksanakan kegiatan, serta diakhiri dengan mengevaluasi kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Perumusan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini mempunyai tujuan yang pertama mengatur mekanisme kerja pada suatu organisasi, kemudian menggambarkan kejelasan dalam tata kehidupan organisasi, memberikan pedoman bagi seluruh anggota dan pengurus dalam melaksanakan aktivitas manajerial dan keuangan organisasi, menertibkan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta memberikan fondasi bagi pembentukan peraturan khusus yang dibutuhkan oleh organisasi. Pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan ini dilaksanakan melalui 5 tahapan. Pertama adalah menghadirkan pengurus BRASI, kemudian berikan penguatan pada visi misi beserta tujuan,
Dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang prinsip-prinsip perumusan tupoksi kelembagaan secara umum. Keempat, merumuskan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta tupoksi masing-masing organ. Kelima adalah finalisasi. Prasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, visi memuliakan air dan harmoni dengan alam, atau di dalam filosofi disebut dengan Piagam Gamutirte. Kemudian ada dua misi. Pertama, melestarikan kawasan alas Mertajati dan Danau Tamblingan. Yang kedua adalah merawat tradisi adat istiadat masyarakat adat dalam Tamblingan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berkebudayaan, maju, dan bentang alam yang lestari. Perumusan anggaran dasar anggaran rumah tangga didasarkan pada dua indikator. Pertama, secara gramatikal. Yang kedua, sinkronasi dengan visi misi dan tujuan. Prinsip perumusan secara gramatikal ini adalah terciptanya rumusan yang jelas serta tidak multitafsir atau multiinterpretasi. Dilihat dari tiga hal. Pertama, penggunaan bahasa baku atau penggunaan bahasa lokal yang mudah dipahami, penggunaan struktur kalimat yang standar memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ketiga adalah konsistensi jenis kalimat. Kemudian sinkronisasi terhadap visi misi dan tujuan ada tiga ukuran. Pertama, sinkronisasi secara horizontal atau dengan struktur yang sejajar ke samping. Kemudian sinkronisasi secara vertikal atau dengan struktur yang di atas atau di bawahnya. Dan yang terakhir adalah korelasi dengan tercapaian visi misi dan tujuan sesuai dengan tupoksi yang telah disusun, yang pada intinya merupakan perwujudan dari visi misi dan tujuan Prasti. Setelah anggaran dasar anggaran rumah tangga disusun beserta tugas pokok dan fungsinya, berikutnya adalah tahap finalisasi, yaitu memastikan draft yang tersusun anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga serta tupoksi itu telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan ADART serta tupoksi yang baik dan benar. Output atau luaran dari pendampingan ini adalah tersusunnya draft anggaran dasar yang terdiri dari 25 pasal serta dituangkan dalam ke-12 bab. Bab pertama tentang nama, tempat, dan waktu, 2 tentang landasan, asas, dan prinsip, 3 tujuan dan usaha, 4 keanggotaan, 5 organisasi, 6 musyawarah dan rapat, 7 lambang, 8 keuangan, 9 anggaran rumah tangga, 10 perubahan anggaran dasar, 11 pembubaran, dan terakhir 8 penutup. Berikutnya adalah draft anggaran rumah tangga yang terdiri dari 23 pasal terbagi ke dalam 10 bab. Yang pertama umum, 2 keanggotaan, 3 hak dan kewajiban, 4 pemerintahan anggota, 5 organisasi, 6 musyawarah dan rapat, 7 lambang dan penggunaannya, 8 perubahan anggaran rumah tangga, 9 pembubaran organisasi, dan yang terakhirlah ketentuan penutup. Nah, berdasarkan pendampingan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berlangsung dengan baik, dengan tersusunnya draft anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, serta tugas pokok dan fungsi yang sudah tersusun dengan baik dan jelas. Kemudian, berikutnya berhasil telah memperoleh manfaat langsung dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi yang memberikan kejelasan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Kemudian, keberadaan ADART serta tupoksinya ini tentu memperkuat kelembagaan Prasti dengan terciptanya pola hubungan dan aktivitas yang teratur dan tertib. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.